Oke, selamat berjumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Kodok Medan ya Bang ya? Ya. Kodok Medan ini pada saat ini sudah viral di mana-mana. Kalau kita lihat, dia ini sudah seperti bintang film katanya. Pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan acting di dunia perfilman. Ya. Tapi kita nggak tahu apa dia di latar belakangnya. Kenapa dia sampai dijadikan ikon bagi kalangan orang Medan dalam sisi kegiatan-kegiatan hiburan yang ada di Medan. Kami persilakan Bang Kodok cerita dulu. Ya, awal mula aku bisa dikenal oleh masyarakat luas. Pertama kali aku ditangkap oleh kepolisian Polrestabes. Jadi di saat itu aku berhasil membuat Kapolrestabes pada saat itu Pak Mardias itu ketawa. Iya, iya. Dan lebih mengejutkan lagi 350 tahanan itu bebas. Iya. Apa masalahnya sampai Anda ditahan pada waktu itu? Sebenarnya masalahnya pungli parkir liar. Cuman pada saat itu memang aku nggak pungli, aku lagi tidur, tapi aku tidur dalam ATM dengan buka baju. Iya. Jadi orang mau masuk itu takut. Iya, masalah di telepon kan. Jadi pada waktu kejadian ditangkap itu langsung dibawa ke Polres atau masih ada pengarahan lagi di lokasi? Pengarahan di Polsek LP. Polsek LP. Baru Ya. digabungin semua sama tahanan seluruh kota Medan di Polrestabes. Ya. Yang membuat Kodok Medan itu, kenapa namanya Kodok Medan ini? Karena nggak ayam. Oh, karena nggak ayam. Oh iya ya. Jadi sekarang Kodok dikatakan ya. Oke. Coba ceritakan kisah hidupnya kenapa bisa jadi kodok gitu. Jadi ini namaku Kodok Medan kan dulu sempat bang namanya kan. Kalau keluarga ada pertikaian, apalagi dulu orang tua gua adalah seorang pemabuk yang asal mabuk, mau main tangan kanan, jadi merasa nggak nyaman lah dengan tinggal aku orang tua. Aku lari dari rumah sampai 4 bulan aku dicariin dan orang tua aku selalu bertanya namaku. Sementara pada saat itu aku nggak. Pada waktu itu dipanggil Kodok juga di rumah? Enggak. Oh enggak. Nama aku asli Anto Dido Putra. Dia tanya, ada nama si Anto yang mana nih Pak katanya. Di sini nggak ada nama Anto kan. Terakhir dikasih tahu lah, ini fotonya. Oh ini namanya si Kodok. Mana mungkin anakku udah jadi si Kodok. Kok di luar rumah udah jadi Kodok ya kan? Wah, iya Pak, di sini namanya si Kodok katanya. Yaudah, yang mana dia? Itu lagi tidur katanya. Itulah asal mula aku jadi Kodok. Cuman aku beruntung juga lah Pak, melalui nama itu walaupun tak sesuai dengan tinggal aku bisa jadi agak dihargai oleh masyarakat luas yang selama ini memandang kaum kami itu jahat. Penghargaan apa oleh masyarakat Anda? Tidak kan gitu Pak. Ada penghargaan. Sebelum aku seperti ini, jangankan aku beli nasi ya, aku minta air minum. Itu bisa 4 jam orang tua baru kasih. Oh iya. Berarti kita mau bayar Bang, kita mau beli walaupun hanya 2 ribuan, kita beli air hangat atau apa. Mungkin penampilannya dianggap orang nggak percaya orangnya. Iya, cuman setelah udah tenar dia ada di YouTube, ada main film, jadi orang tuh jangankan minta Bang, orang tuh langsung udah makan, udah gini ayo makan dulu kan. Jadi banyak fasilitas gratis lah setelah orang tahu tentang Kodok Medan. Iya, seumur hidup sekali aja tuh Bang. Oh iya. Kemudian pengalaman apa yang pernah Kodok alami sehingga membuat Kodok itu pada saat ini populer gitu? Yang pertama ya aku diajak untuk buat vlogan sama Mbak Witi. Pengalamannya itu aku nginap di Jember 1 hari. Pada saat itu aku kan memang nggak tahu tuh. Selama ini nggak pernah nginap di hotel gitu? Pernah Bang, cuma hotel kelas mati yang banyak kepinding ya. Hotel apa namanya? kelas mati Bang. Oh, kelas melati. Iya, bulan. Pikir namanya hotel kasmati, kasih makan mati kan? Jadi Oke. pada saat itu kan aku nggak tahu kalau makanan di hotel tuh digratisin. Jadi aku turun dari hotel
aku lupa bawa kunci yang aku bawa. Sarapan paginya. Iya. Gerak apa? Breakfastnya. Iya, aku yang aku bawa cuma kunci lampu kan, pakai lampu, pakai kunci dua, pakai kartu kan. Kartu ATM seperti itu ya. Jadi pas aku turun bisa, pas mau naik bingung. Ini kok nggak bisa dipecet tombol 9 ya kan. Terakhir aku ngomong sama tukang pel. Begitu mau masuk kamar ini kok nggak keluar. Terakhir aku pijit bel dari ujung ke ujung keluar. Semuanya keluar lah. Maksudnya pintu kamarnya untuk Iya. Hanya untuk nyari kamar Mak Weti karena aku nggak tahu kamarnya. lupa kamar ya. Itu pengalaman menginap di hotel ya. Iya, kalau nginap di hotel. Iya. Jadi di hotel itu waktu makan itu bagaimana? Ini bayar apa enggak gitu? Kan udah dikasih tahu soal kejadian itu kan, ditanya Mak Weti, "Kok ngapain keluar?" Katanya. "Iya, aku cari mie ayam," aku bilang gitu. "Ah, bodoh kali kok ya, kok nggak pernah nginep di hotel?" "Pernah bang, cuman nggak pernah semewah ini," aku bilang gitu kan. Jadi, "Kok nggak makan di bawah kau?" "Aku mana tahu bang, orang nggak ada tulisan gratis," aku bilang. Nah kemudian tadinya pengalaman menginap di hotel. Waktu itu dalam agenda acara apa waktu itu? Itulah bang, buat konten itu sama Mak Betty, tentang tanya jawab kehidupan aku. Dia suruh aku berubah, memang aku sendiri yang pandai uangnya kan nggak bisa berubah. Yang namanya pun kayak mana bang, udah mendarah daging ibaratnya. Apa yang mendarah daging maksudnya? Pakaian aku nih lah bang, ngelim kambing huni kan. Jadi ngelim? Iya, dia cuma minta itu aku jangan ngelim karena nanti dia bilang, "Ya udah kalau kamu menerusin stand up comedy nanti aku ajak teman-teman aku." Tapi kan keinginan rekan waktu ketemu itu kan menginginkan untuk kebaikan. Kenapa nggak disauti? Gimana bang ya, namanya tapi mungkin bisa dirubah pelan-pelan ya. Menghilangkan sifat itu bang secara konten tuh namanya itu tindakan konyol bang, nggak ada yang bisa langsung spontanitas untuk hilang kan. Jadi kita caranya dari 5 kali ke 3 kali. Iya. Cuman nggak bisa juga bang. Berkurang lah ya. Artinya pengurangan dosis pemakaian ya. Sebenarnya aku pengen ngilangin lem kambing untuk di dunia ini bang. Kenapa nggak diganti lem lembu gitu, lem kodok gitu? Belum dikeluarkan bang. Oh gitu ya. Oke, aktivitas apa yang dikerjakan saat ini? Ya sekarang aku ngamen. Sekarang ngamen lah bang, ngamen karena udah selesai dari syuting film itu aku kembali lagi ke ngamen. Dan itu pun banyak juga masyarakat yang bilang aku tuh gila. Ngamen selama ini kalau ngamen dapat berapa anda? Maaf ya. Kalau apa-apanya ditanyakan. Tergantung juga bang, namanya rezeki kan kita tergantung orang memberi, bukan kita dipatokin kerjanya kan. Ya paling banyak kayak gue dapat lah 250. Oh, tapi kan sebenarnya kodok Medan ini kan sudah populer. Peluangnya untuk maju itu atau untuk berkembang itu kan cukup besar, ya kan, dengan stand up, dengan musik, dengan apapun, karena sudah punya tren gaya gitu. Kenapa itu dimaksimalkan untuk dijadikan lahan untuk mencari rezeki gitu? Tiap orang itu kan beda-beda kalau pikiran bang. Kalau menurut aku nggak jadikan itu suatu motivasi untuk menghasilkan duit karena aku memang merasa nyaman di dunia jalanan ini bang. Di jalanan inilah aku bisa hidup dan aku bisa berkarya. Tanpa jalanan mungkin aku nggak ada artinya bang sama sekali bang. Ini bawa gitar pandai nyanyi ya? Bisa bang. Coba kita dengar satu lagu ya. Rekan-rekan delegasi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Kodok Medan. Ya tapi ini lagunya buat pesan buat teman-teman yang sebagai pecandu narkotika. Memang berat untuk menghilangi tapi kurangin. Ya inilah lagu bang. Lama kita bermain dengan waktu, sudah saatnya buka lembaran baru. Hidup merupakan suatu pilihan, jangan berhenti untuk melangkah ke depan. Berpikirlah wahai umat manusia, bahwa hidup itu penuh dengan cinta. Jangan kau rusak
kembali hidup normal ya. Sebuah pemikiran, sebuah karya seni yang menurut kita sangat bermanfaat untuk banyak kalangan, dan harapan kita anak-anak muda yang pengguna narkoba untuk mengurangi, ya kalau bisa dihilangi kan gitu. Itu harapannya. Berat ya? Berat. Kenapa berat? Berat bang, karena narkoba ini kan sifatnya ketergantungan, lagi akhirnya overdosis kan gitu. Ada kawan yang menjadi korban? Ada bang. Banyak ya? Pada saat itu yang jadi korban cewek. Nah, kenapa? Dia overdosis gara-gara konsumsi etem. Gue tahu. Itu sebenarnya sih ada kartu merahnya juga, cuman kan yang namanya narkotika itu memang sifatnya kurang, nggak ada yang pas gitu bang. Jadi kebanyakan lebih dosis gym lah bang. Sama kayak kereta kalau dipasang tanpa oli pun gym. Iya ya. Kembali tadi ada katanya pengalaman pernah ikut syuting film. Film apa itu kalau bisa diceritakan? Menceritakan apa film itu? Film Sang Prawira. Sang Prawira. Itu menceritakan tentang pemuda desa yang ingin menjadi polisi untuk memberantas kejahatan di Indonesia. Tapi di samping itu dia mempunyai sahabat, sahabat dari kecil, bahkan satu kampungnya. Sahabatnya ini nggak lulus. Oh iya, ikut tes cabai itu nggak lulus. Iya, dia nggak lulus. Jadi sahabatnya ini bingung, uangnya udah habis. Jadi aku lihat dia gelandangan, aku bawa dia. Yaudah aku ikut aku di rumahku. Pada saat itu memang aku kan lagi di OW, jadi aku nggak bisa pulang rumah. Jadi aku tidurnya di ATM. Aku bilang, inilah rumahku. Yang benar lah kau. ATM kau bilang rumahmu. Ya benar. Kan dindingnya kaca, ada AC, ada duitnya. Ya ini rumahku. Kau udah tipu aku katanya. Tenang, kalau kamu makan gampang. Akhirnya aku tunjukin ada satu pembeli bang. Ada. Kau lihat nih. Ini hitungan detik. Kau bisa jadi kaya. Kau tak perlu lagi menghormat pada atasanmu. Jadi dia pun berpikir. Yaudah aku ambil. Jadi dia diuji. Pada saat itu kami nongkrong di tempat tuan, tempat skena, nongkrong. Dia diuji, musnahkan satu orang yang tidak kesuka. Dia tembak orang itu. Pada saat itu aku memang sebagai bandar besar. Jadi cerita film tadi? Iya film. Aku perannya jadi bandar besar narkoba. Berarti banyak fasilitas yang dipegang lah ya? Banyak. Yang dinikmati pada saat itu? Iya. Jadi desa itu udah dimusnahkan, aku inisiatif. Daripada aku yang ditembak polisi, alangkah baiknya dia yang menjadikan bos, menjadikan pemilihan. Tukar posisi ya. Dan dia pun mengetahui ciri-ciri polisi di daerah situ bang. Karena dia kan calon perwira, otomatis dia kan kenal wajah-wajahnya. Jadi kami ambil dia, kami angkat dia jadi bos. Pada saat itu satu anggota kami berkhianat. Berkhianat, dia jual kami semua. Kami lari di Nias, ada di Sibolga. Keliling gua ya. Pokoknya kalau daerah Sumatera hampir semua daerah-daerah pemandangan panorama indah. Panorama indah. Iya. Artinya gini, pengalaman ataupun apa yang sudah dialami menjadi seorang artis film, yang filmnya juga sangat digemari dan populer. Pada waktu itu berapa income yang diterima? Itu masuk sama orang tua bang. Masuk orang tua. Karena ini kan bang, aku memang kayak mana? Aku jadikan orang tua aku itu untuk mengambil duit itu bang, supaya biar jangan aku habisin. Kasihan. Memang beneran kalau orang tua dikirim, nggak ada sama aku. Paling kalau aku minta, alumni, aku kan ada mama angkat nih kan. Mian, kirim dulu sekian dikirim. Jadi manajernya lah maminya ya? Mamaku. Oh mama. Kalau mami aku dia kan seorang oknum kepolisian di Serda. Iya. Nah itu mama angkatku. Pada saat syuting itu cuma dia yang perhatian sama aku bang. Dia perhatian sama aku. Kalau aku pernah memula bang. Aku pernah lari dari Nias itu ke Medan. Saat syuting film? Saat syuting film.
aku lari, aku merasa jenuh. Itu bukan duniaku, aku nggak berani ngomong sama mereka bang. Iya, jangankan mandang aja aku takut. Aku lari, aku merasa tersingkirkan gitu. Setelah aku tahu mereka tuh asik, mereka pun bisa beradaptasi sama aku, ikutin mereka sampai kemana gitu. Iya iya. Jadi nyebrang juga waktu itu? Nyebrang. Ke Sibolga? Iya. Dari pertama kami dari Medan nih ke Sibolga baru ke Nias. Enggak, waktu lari dari Nias tadi, nyebrang ke Sibolga juga naik kapal itu? Enggak, kami dari Sibolga dulu bang. Iya. Dari di Nias kan, udah siap di Nias kan, itu kami di Desa Bunga Telu tuh kami adegannya lompat batu. Sedikit aja. Cuman adegan jatuh sama kejar-kejaran. Tapi kami lebih banyak kejar-kejaran di pantai. Jadi kalau Medan nggak bisa dapat cinta lokasi di situ? Dapat bang. Oh dapat juga, ada juga cinta lokasinya. Iya ada juga orang bule kan. Orang bule? Iya dia pelatih surfing di sana. Memang orang bule sukanya gini, kayak kalau Medan itu bilang. Juga bang. Dia kan bertanya gini sama kawannya. Dia pakai bahasa Inggris yang namanya aku nggak tahu. Aku pun taunya are you going, mau kemana, ya kan? Jadi dia tanya sama kawannya, dia kerja apa? Dia lagi main film. Dia nggak percaya, dia datangin ke Desa Bunga Telu. Dia tepuk tangan, cewek itu aku kasih dia makan kan waktu itu pada saat itu makan siang aku kasih makan emang orang berdua. Itu bang, pokoknya keren lah bang, orang bule. Cuman itu lah bang, aku jalan sama dia takut bang. Kenapa? Iya, dia nggak suka pakai baju, pakai bikini. Ya. Terus takut lah bang, payah pula di bawah umuran dia kan bang. Apa 482? 482? Iya. Tahu pasalnya? Kali air. Oke, sahabat delegasi sekalian, pengalaman yang dialami oleh Kodo Medan ini sehingga dia dari awalnya mengawali kehidupannya sangat susah, kemudian sekarang dia sedang menapaki karir walaupun dengan kemampuan dia yang apa adanya, dia tidak dipaksa, dia tidak mau diatur dan sebagainya, dia senangnya seperti ini. Mungkin ada pemikiran lain yang bisa disampaikan sama sahabat delegasi? Ya, buat semua, jadi kenapa aku ingin seperti ini, karena aku ingin bebas. Yang pertama aku ingin bebas dan aku tidak ingin menjadi diri orang. Aku ingin berusaha walaupun gimana caranya. Lebih baik kita berusaha sendiri daripada kita harus jadi diri orang. Kenapa? Kalau kita mengikuti jejak orang ataupun diri orang, kita akan hancur. Iya. Kita akan hancur. Batas kemampuan kita itu hanya segitu-segitu aja. Tapi kalau kita berusaha dari diri sendiri, kita yakin pasti. Tapi walaupun lama. Tapi ajaran untuk memperbaiki diri itu kan banyak dari kawan-kawannya. Jangan dari kawan, orang tua pun. Iya. Banyak bang. Banyak mengingatkan supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Dan sahabat delegasi, sebelum kita akhiri, kita perlu dengarkan satu tembang lagi dari sahabat kita yang bernama Kodo Medan. Silakan. Lagunya menceritakan tentang dimana kita tahu banyak sumpah-sumpah yang melanda kita dari anggota dewan. Apalagi di Sumatera udah banyak yang kena kritik sosial ya, lagu kritik sosial. Udah banyak yang kena tangkap kasus korupsi kan. Mereka yang bersumpah hanya untuk mereka di depan masyarakat banyak dia bersumpah, di balik panggung dia ketawa, bodohnya kalian kata. Ya jadi buat anda para anggota dewan, bapak-bapak yang kami hormati atau ibu-ibu yang kami cintai, janganlah pernah membohongi diri sendiri. Kasihan loh, mereka datang jauh-jauh ke TPS, masa anak menghitam hanya untuk memilih anda buang sia-sia, itu salah. Satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Bersama sebuah dasar burung Garuda. Bersama seorang pacar, cantik dan setia. Kalau cewek selingkuh, ditinggal tengah jalan. Kalau kodok selingkuh, kalau di maklum aja. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat naik mercy, rakyatnya jalan kaki.
lagunya. Ini kritik sosial untuk mereka para anggota DPR ya. Oke, sahabat delegasi, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bermanfaat apa yang disampaikan oleh saudara Kodam Medan ini. Silakan coba kasih closing statementnya. Ya, buat sahabat delegasi yang melihat video ini, inilah asli, bukan direkayasa keluh kesah kehidupanku. Dari aku susah, dari aku tak dipandang sampai aku dipandang, itu semua dari hati, bukan dari hanya kata-kata. Dan buat mungkin Anda tahu kalau aku ngamen biasanya agak beringas, tapi sebenarnya aku nggak ingin beringas, cuman itu terpaksa biar mereka tuh mengerti. Kami ngamen itu hanya untuk menunggu, bukan untuk didiamkan. Jangankan memberi, minta maaf aja susah. Kayak mana kamu nggak tentang itu? Kadang kamu tinggal aku yang sering aku lakukan ya, Bu, minta maaf tuh nggak bayar. Coba ibu minta maaf dari tadi, mungkin aku bisa pindah ke sebelah. Ini ibu pancing. Pandangan masyarakat tuh, anak ini terlalu egois, ngamennya terlalu maksa. Sama aja ibu mengajarkan kami itu jahat. Ibu tinggal minta maaf, itu nggak susah, nggak berat. Kalau susah untuk ngomong, atau ibu nggak bisa ngomong, ibu tinggal angkat tangan atau bilang kepala, itu nggak ngaruh sama kami. Jangan ibu diamkan, itulah. Jadi buat Anda semua yang melihat, walaupun aku kayak mana itu, supaya Anda dapat mengerti. Walaupun Anda tak bisa memahami kami, tapi Anda punya perasaan. Ibarat kata, gimana kalau Anda menjadi kami jadi Anda ya? Anda didiamkan, Anda diabaikan, perasaan Anda kayak mana? Berpikirlah untuk maju, jangan pernah mandang kaum jalanan itu lemah, sampah atau apapun. Sebab dari jalananlah kami hidup, dan dari jalanan kami berkarya, dan dari jalanan kami mati. Thank you buat semua sahabat delegasi. Thank you. Jangan lupa di like, di share ataupun di komen, di subscribe ataupun semua itu pokoknya yang di channel. Delegasi.